Kalau dengan ada digital, kita bisa ngejangkaunya tuh seluruh Indonesia, bahkan dunia. Di video tuh paling penting 3 detik pertama dari satu video itu penting banget. Karena di dunia digital marketing atau perkontenan ini sebenarnya nggak ada kata gagal. Kalau kayak karena di masa pandemi ini jadi bisa mempertahankan karyawannya ribuan karena social brand juga. Kita bantu mereka sampai akhirnya jadi banyak cabang. Kalau Bawer kita jadi tahu dia maunya apa. Halo Sobat PPIM, selamat datang di acara Talk Show Minggu yang kedua yang dipersembahkan oleh Danus. Dan hari ini kita ditemani oleh dua kakak-kakak cantik dari Social Brand. Halo Kak, boleh tolong perkenalkan diri dulu? Nama gue Janet dari Chief Marketing Officer dan Co-founder Social Brand. Halo, nama aku Jacqueline sebagai Chief Creative Officer dari Social Brand dan also co-founder. Oh iya Kak, kemarin aku udah sempat searching juga tentang Social Brand. Tapi boleh dijelasin lagi nggak Kak? Mungkin masih ada beberapa orang yang belum tahu kayak social brand itu sebenarnya terbentuknya karena apa sih, dan tujuannya itu sebenarnya apa sih? Boleh diceritakan nggak Kak? Jadi social brand itu kita social media agency yang fokus di bidang TikTok dan Instagram. Jadi kita berusaha untuk membantu sebanyak-banyaknya UMKM dan lokal bisnis di Indonesia. Karena banyak kan nih, misalnya orang mau buka small business, banyak buka bisnis kecil-kecilan gitu, tapi mereka bingung gitu gimana sih cara manage sosial media. Padahal kan sayang gitu, di zaman sekarang ini semua yang paling penting tuh di digital gitu. Kayak kita bisa gain awareness ke produk kita lewat semuanya digital dari sosial media yang ada sekarang gitu. TikTok, Instagram, apalagi tuh. Ya mostly sih di dua platform itu sih yang paling main ya buat sekarang. Berarti kita kalau misalnya punya bisnis, anak-anak Sobat PPIM di rumah mungkin boleh kontak Social Brand kan? Boleh banget. Boleh banget ya? Boleh banget. Nanti bakalin kontak. Boleh banget, bisa langsung DM aja ke Social Brand sih di IG or TikToknya. Tuh teman-teman, jangan lupa ya kalau kalian ada punya bisnis, mungkin mau digital marketing, boleh langsung konsultasi aja ke Social Brand. Terus pertanyaan kedua nih Kak, kenapa sih kalau dari jawaban yang Kakak tadi, kenapa milihnya fokusnya tuh ke bidang TikTok kan? Soalnya kita kan tahu udah banyak sosial media yang udah lama banget gitu, kayak Facebook, Instagram. Kenapa milihnya sosial media yang baru trending lah, bisa kita bilang? Oke, jadi sebenarnya asal mulanya tuh kita kan berdiri juga baru 1 tahun. Kemarin Juni tuh baru Enif Social Brand ke 1. Nah, kita sebenarnya lahirnya juga saat pandemi. Jadi tahun lalu sekitar bulan Mei 2020. Nah, TikTok ini baru happening juga tuh sekitar 2019 akhir lah. Jadi dia dulu tuh platformnya Musical.ly. Jadi kalau kalian tahu biasanya suka kita musik nyanyi kayak gitu. Dia semuanya berhubungan dengan dance streaming kayak gitu. Nah, akhirnya mulai beranah ke TikTok, namanya aplikasi TikTok. Nah, jadi kita tuh awal mulanya bisa tahu TikTok tuh karena memang salah satunya founder kita si Koedo ini juga baru mulai masuk ke TikTok kayak gitu. Karena kan memang dia juga udah sebagai social media influencer tuh sekitar 10 tahun. Nah, baru mulai masuk ke TikTok, tahu nih ternyata TikTok nih works banget. Dan dulu awal-awal tuh cuman banyakan tuh semua creator. Jadi kayak bikin konten aja sama seperti kayak Instagram dan yang mana. Dan sampai akhirnya mulai berjalan setelah pandemi sampai ke 2021 ternyata mulai muncul beraneka ragam jenis konten. Nah, konten-konten mulai dari kayak komedi, bisnis, terus dari gitu ada jasa juga, edukasi. Jadi sebenarnya ternyata peluangnya banyak banget nih. Akhirnya mulai deh mulai ada TikTok bisnis, terus udah gitu mulai bermunculan mereka memang support banget sama lokal brand. Nah, makanya kenapa itu relate banget juga sama kita, memang mau ngebantu lokal brand gitu. Jadi kita ngeliat platform TikTok ini potensi banget buat as a medium platform buat para lokal brand dengan budget yang minim. Terus sekarang marketnya dan jangkauannya tuh bisa luas banget. Jadi cara penjangkauan ke temu market baru tuh lebih gede dibandingkan platform lain kayak gitu. Makanya kenapa kita menghimbau pakai platform itu, dan ya kita udah punya success story-nya lah istilahnya. Makanya kenapa kita yakin bahwa TikTok ini works banget tuh sekarang. Sama sih seperti kayak zaman dulu Instagram pas pertama kali awal keluar 5 tahun yang lalu lah, semua orang gak ada yang pakai Instagram karena aduh tuh cuman buat selfie gitu, selfie doang. Terus TikTok juga cuma dance alay. Nah, akhirnya kita melihat peluang itu ternyata ada potensi baik loh dari sana gitu. Dan ya udah dari sana lah akhirnya kita mulai memanfaatkan platform itu untuk kita jadikan sebagai media atau medium platform untuk membantu para lokal brand gitu. Makanya buat yang belum pakai TikTok ya harus sih pakai gitu.
gitu aja. Ya, tapi benar juga ya kalau dipikir-pikir kayaknya apa aja di TikTok sekarang bisa jadi trending ya, kayak review satu orang review makanan bisa tiba-tiba jadi booming banget dan di review semua orang ya. Nah, Benar banget. Dan sebenarnya plus poinnya dari TikTok tuh video kita tuh bisa reach anyone gitu. Ke siapapun yang even kita nggak kenal, itu kita tuh bisa masuk ke FYP-nya mereka. Karena TikTok milih orang-orang yang random gitu. Jadi audiensnya tuh bisa datang dari arah manapun. Betul. Ya mungkin kalau for you page mungkin pada nggak tahu, kalau di Instagram tuh versinya explore. Nah kalau TikTok tuh for you page. Kayak gitu. Page. Jadi kalau ada yang main TikTok nggak sih? Ada. Sering kan lihat dia FYP kayak misalnya TikTok creator nih jangan. Ada jangan-jangan ada apa sih tuh? Masuk sosial media jangan lupa. Ini para meme-meme TikTokers. pantas familiar kali ya. Waduh. Iya, jadi begitu. Kalau misalnya di TikTok tuh ada yang namanya For You page. Itu dimana kita tuh bisa pilih interest kita videonya apa aja, misalnya beauty atau apa fashion atau apa gitu. Nanti TikToknya bakal pilihin video-video yang kita mau lihat gitu. Jadi nanti setiap orang punya For You page masing-masing, dan orang-orang lain yang create konten ini bisa masuk di For You page apapun itu. Ya, gitu. Nah, sekarang aku mau ngomongin yang lebih dalam lagi nih. Kita ngomongin soal digital marketing. Kalau menurut kakak, digital marketing itu di era sekarang itu benar-benar penting banget ya sih buat sebuah perusahaan, atau ya udah buat perusahaan yang baru mau mulai aja, atau perusahaan yang geraknya di bidang digital aja yang perlu digital marketing? Gimana kak? Perlu sih, karena kalau digital marketing itu package lengkap ya, ibaratnya kita sebutnya paket lengkap lah. Jadi kalau social media, Instagram dan lain-lain itu sebenarnya masih part of the digital marketing. Kalau kita mau tahu digital marketing secara lengkapnya, itu tuh banyak, ada website, terus udah gitu ada email marketing, terus misalnya ada juga SEO, SEM, Google Ads gitu-gitu. Jadi bisa juga affiliate marketing. Nah itu sebenarnya social media masih salah satunya doang kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau mau ngomongin butuh apa enggak, menurut aku untuk perusahaan itu perlu banget gitu. Apalagi kalau misalnya perusahaan yang memang punya budget marketing besar ya, itu harus banget spend, karena kalau kita cuma fokus social media doang, untuk perusahaan gede nggak bisa mereka kan pasti key performance indicator besar banget kan ya, untuk mereka bisa gain awareness normal lagi lah. Nah itu kita butuh semua digital marketing, karena lini bisnisnya tuh beda-beda. Ada yang mungkin bisnis to bisnis, ada yang bisnis to customer. Tapi kalau dari social brand, kenapa kita ambil salah satunya doang dari digital marketing social media? Karena itu salah satu medium platform yang untuk lokal brand masih bisa dengan budget yang low, tapi mereka masih bisa memanfaatkan kayak gitu. Jadi istilahnya kita ambil bagian kecilnya lah gitu. Tapi kalau untuk perusahaan sih sangat butuh, dan sekarang udah menjadi hal yang menurut aku hal yang wajib lah gitu. Makanya kalau di perusahaan pasti ada tim digital marketing, itu udah pasti. Dan itu kenapa ya, itu sekarang digital 4.0 ya kan, maksudnya, dan pemerintahan juga semua udah mewajibkan untuk kita tuh bisa punya profil digital perusahaannya, untuk jadi tolak ukur kredibilitasnya juga tuh di digital marketing gitu. Ya kalau kita cek di Google misalnya nggak ada nama perusahaan kita udah langsung anggap berarti dia udah nggak eksis nih sekarang. Kita cek di Instagram, namanya nggak ada nih brandnya, kayaknya udah nggak aktif deh. Padahal sebenarnya mungkin secara konvensional mereka mungkin masih bisa masih ada traffic, masih ada penjualan, tapi tidak, kehadirannya nggak dilihat oleh masyarakat gitu. Nah itu ibaratnya makanya aku bilang profil digital tuh penting sih, itu kerjaannya di digital marketing. Tapi kalau suruh milih nih, misalnya ada perusahaan nih punya budget gede nih buat marketing, menurut kalian lebih efektif dipakai untuk marketing biasa aja yang kayak konvensional yang kita tahu, atau lebih baik dipakai uangnya itu untuk digital marketing? Digital marketing ya, for sure, benar-benar yakin banget. Soalnya kalau digital marketing itu tadi yang aku bilang sih kayak lebih bisa mencakup siapa aja gitu ya, bisa menuju ke siapa aja gitu. Betul, dan bisa segmen sesuai dengan tujuan kita dan marketnya sih. Kita kan pasti kan setiap brand atau produk ataupun perusahaan punya marketnya masing-masing kan. Nah gitu, kalau dengan ada digital kita bisa ngejangkaunya tuh seluruh Indonesia bahkan dunia gitu kan. Kalau misalnya kita mau import, mau ekspor misalnya kayak gitu. Nah itu dengan ada digital kita bisa banget masuk ke mereka gitu, ke interestnya mereka gitu. Tapi kan kalau konvensional kita nggak bisa ukur pakai fisiknya kita. Misalnya orang ini gitu datangin satu-satu, misalnya kayak direct sales, atau mungkin kita kayak
door to door Iya. gitu, udah nggak bisa, kita misalnya terbatas sama lokasi kan. Nah, tapi Iya. kalau digital tuh kita bisa jangkaunya gila banget dengan banyak lah, pakai influencer bisa, pakai iklan pun juga bisa gitu kan. Apalagi sekarang di zaman pandemi ini kayaknya susah banget ya untuk ketemu orang. Benar, mobilitasnya udah berkurang banget. Kalau aku juga sempet lihat kayak di TikTok, di TV itu kalau digital marketing kayaknya lebih gampang bikin iklan yang lucu-lucu gitu, yang kayak lebih menarik perhatian orang ya. Nah, menurut kalian itu yang penting-penting itu kalau di digital marketing itu apa aja sih? Boleh kalau kasih tahu ya? Yang penting di Iya. digital marketing. Iya, kayak harus kita perhatiin banget gitu. In terms of apa nih? Kalau konten kan bisa foto, bisa video. Mungkin fokus di video ya. Kalau menurut aku di video tuh paling penting 3 detik pertama dari satu video itu penting banget. Karena itu adalah waktu dimana kayak kita yang nonton tuh bakalan fokus. Itu kita bakal make a decision apakah kita lanjut nonton atau kita skip ke video selanjutnya. Which is why awalnya tuh penting banget. Kedua, pacing. Kalau misalnya ngedit videonya, di saat misalnya videonya ngomong gini ya, kalau ada jeda tuh di-cut aja gitu. Biar videonya straightforward dan message-nya tersampaikan di dalam video itu. Kalau in terms of business ya mungkin yang harus diperhatiin gak cuman kontennya harus fun dan menarik, tapi message-nya harus sampai. Apa poin-poin dari bisnis kamu yang kamu mau angkat gitu? Apa yang beda dari bisnis lain yang kamu mau tunjukin ke orang-orang? Ya gitu sih. Nah, terus bisa kasih tips ya Kak, mungkin ke sobat PPM yang sekarang lagi belajar digital marketing atau ada yang mau mulai, boleh kasih tips ya gimana kalau mau mulai bikin konten, tipsnya adalah ingat goalnya apa, tujuan kalian tuh mau bikin konten ini kenapa, dan mulai aja gitu. Jangan kebanyakan takut intinya. Jangan kayak, aduh tapi nanti ini audionya bener gak ya gitu. Aduh kameranya nangkapnya bagus gak ya, kalau ada blur-blur gimana gitu. Karena kalau kita terlalu banyak takut, kita kan nggak bakal mulai kan. Di saat kita mulai dan misalnya kita ada error apa gitu, itu jadi pembelajaran untuk nextnya. Karena di dunia digital marketing atau perkontenan ini sebenarnya nggak ada kata gagal. Karena di setiap ada satu video yang error tuh bisa di backup lagi sama video selanjutnya. Karena kita bisa selalu bikin video baru lagi atau konten baru lagi. Jadi buat yang masih pemula-pemula yang penting mulai aja ya Kak, itu nanti kita belajar dari kesalahan yang udah kita lakukan ya. Betul. Nah untuk sesi selanjutnya nih Kak, kemarin kita juga ada sempat kumpulin pertanyaan di Instagram Lapak dan PPM dan juga udah ada beberapa orang yang nanya. Nah pertanyaan pertama itu, kenapa memilih fokus untuk bikin kontennya untuk UMKM aja? Kan kayak tadi Kakak udah bilang gitu, fokusnya di UMKM dan lokal brand. Kenapa milihnya ke mereka aja gitu? Padahal banyak perusahaan-perusahaan gede yang belum mulai digital marketing dan sekarang mungkin mereka lagi membutuhin. Oke, jadi ada reasonnya sih. Jadi ini sebenarnya berhubungan dengan kenapa ada social brand. Jadi dulu beberapa kita, di antara aku dan ada beberapa founder yang lain, kita tuh dulu di agency juga. Jadi kalau saya social media agency lah, mungkin PPM pasti tahu juga. Social media agency berarti kita perusahaan yang bantu agency yang membantu perusahaan-perusahaan untuk bisa bergerak di digital marketing. Nah, tapi kita dulu bantunya perusahaan besar kayak gitu. Jadi yang pasti multinational company, terus misalnya memang yang sudah besar lah ya dengan income yang sangat besar gitu. Nah, cuman akhirnya kita melihat bahwa dengan adanya perusahaan yang banyak besar ini, mereka sudah ngerti lah kurang lebih ya, tapi mereka ya powernya karena mereka punya uang kayak gitu. Mereka bisa spend budget besar gitu untuk mereka mau ngelakuin apa aja gitu. Tapi kadang kita jadi disetir nih sebagai agency, kita jadi setir, saya punya uang jadi saya mau melakukan ini. Padahal sebenarnya kita kan sebagai as a consultant atau agency, kita yang lebih paham nih dunia agency maksudnya. Nah, kita pengen kasih tahu nih, misalnya kita kayak as a dokter gitu kayak konsultannya, kita mau kasih tahu yang benar tuh kayak gini. Tapi karena kita udah nih duitnya segini, kamu kerjain lah gitu kan. Ini kan saya ibaratnya kayak klien ada raja gitu kan. Nah, tapi kita jadi nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, sebenarnya alasan dari situ kita mulai mengeluh. Terus kayak kita mikir bahwa memang punya kerinduan buat bantu usaha mikro kecil menengah yang memang mereka dasarnya nggak tahu harus bagaimana dengan budget yang kecil. Nah, gimana caranya dengan budget yang kecil itu kita tetap bisa bantu. Nah, kayak kenapa kita buat social brand
untuk buat bantu lokal brand. Kenapa kita support para brand-brand lokal? Sekarang di Indonesia kan banyak banget nih yang bikin apapun lah ya produk benar-benar mereka lokal gitu loh. Mungkin masih ada campuran dari luar impor, tapi setidaknya mereka produksi di sini. Nah kita mau support brand mereka tuh justru juga dikenal. Nah yang kedua kenapa UMKM ya itu kita tahu karena budget mereka nggak besar. Nah tapi gimana cara mereka juga bisa berkembang nih sama kayak yang lain, mereka juga bisa survive sama kan perusahaan-perusahaan yang lain juga bisa dilihat. Nah itu sih sebenarnya alasannya. Nah kita fokus ke dua itu visinya supaya bisa jangkau UMKM lokal brand se-Indonesia. Jadi supaya lokal brand ini juga nggak cuma di Indonesia doang, nggak yang murah tapi bisa keluar negeri juga. Iya. Jadi kita bisa support lah kayak gitu untuk mereka bisa ngerti juga tentang digital, social media. Pertanyaan selanjutnya nih, kemarin aku sempat baca ada yang nanya juga kayak semenjak ada nggak perusahaan yang kayak setelah join social brand dibikinin digital marketingnya itu dia jadi kayak dapat profit gede gitu. Jadi kayak kan mungkin perusahaannya dulu kayak marketingnya kurang dikenal orang, tapi setelah misalnya kata konsultan setelah konsultasi dan setelah dibikinin konten, ada nggak Pak bisnis yang kayak langsung naik wow gitu profitnya? Mbak sampai kayak jadi ganggu. Sebenarnya dibilang banyak enggaknya kita nggak tahu, tapi biasanya kita suka nanya sih survei karena kan kita di social berarti kan tujuannya mau membantu, jadi biasanya tuh kita deket lah sama para pemilik brand ini gitu. Kita nanya gitu kalau emang kurang kita perbaiki, kalau misalnya emang nggak bisa kita nggak usah bantu lagi gitu. Jadi biasanya kita tanya sih, salah satunya gue sebut brand nggak ya? Boleh. Ada Tebuk Indonesia. Nah itu salah satunya dia juga sampai ngomong kalau kayak karena di masa pandemi ini jadi bisa mempertahankan karyawannya ribuan karena social brand juga. Terus kayak gitu kita ada waktu itu bantu restoran namanya Kebuli Jordan. Jadi itu awal-awal bareng sama social brand berdiri, kita bantu mereka sampai akhirnya jadi banyak cabang. Terus kayak jadi banyak yang tahu karena kita bantu kontennya, kita benar-benar inilah misalnya viral lah kayak gitu. Terus mereka ngomong kayak gitu ya, sebenarnya itu lebih dari yang kita harapkan sih. Kita nggak nyangka bisa kayak gitu, tapi ternyata bisa berhasil kayak gitu, dan senang banget pas mereka ngomong kayak gitu. Itu menurut aku kayak lebih dari mereka bayar ya maksudnya kayak gitu. Boleh spill dikit ya, mungkin mereka ada ngomong nggak setelah gabung sosial, misalnya setelah konsultasi sama social brand profitnya naik sampai 100 juta gitu atau? Kayaknya kalau ngomong gitu ada ya, cuman aku nggak tahu sih nominalnya. Tapi intinya banyak yang kayak oh ya nih thank you banget ya gara-gara ini karena suka dilebihin atau apa, tapi kayak gitu. Jadi tapi banyak beberapa ada yang langsung kayak untuk jadi buka cabangnya jadi banyak. Iya cabangnya jadi banyak gitu. Terus kayak banyak juga kita kayak bantu tuh cuma sekitar berapa bulan, dan mereka ternyata bisa sendiri, dan ternyata mereka jadi bisa ngajarin timnya juga. Jadi kayak ya kita nggak akan mengikat mereka untuk oh ya sama social brand terus, enggak, justru kita bisa ada space untuk kita bantu yang UMKM lain kayak gitu, dan mereka kayak sangat seneng lah gitu. Jadi makin banyak yang bisa digital marketing, justru social brand makin seneng ya? Iya makin seneng, benar. Makin seneng kan, itu kan goalsnya kita kan gitu. Jadi kayak akhirnya senengnya karena mereka akhirnya bisa mandiri gitu. Jadi abis kayak mereka kerjain, ternyata timnya jadi ngerti, oh harus kayak gini. Oh akhirnya mereka belajar sendiri, dan kita jadi seneng juga, oh kamu jadi bisa mandiri ya kayak gitu. Itu sih. Terus pertanyaan selanjutnya, untuk terjun ke bidang digital marketing, apakah harus dari jurusan tertentu atau dari jurusan apa aja? Oh, apa aja? Digital marketing tuh aja ada, setahu aku ya. Aku tuh lulus kan 2016. Itu baru mulai bermunculan startup, YouTube, TikTok belum ada tuh. Instagram udah, tapi YouTube tuh baru kayak berkembang 2016. 2000 makanya orang banyak semua influencer 2015 tuh baru bermunculan. Nah itu nggak ada tuh kuliah digital marketing. Coba deh, pas dulu aku kuliah komunikasi, aku nggak ada jurusan digital marketing. Yang aku pelajari adalah event, marketing komunikasi lah, maksudnya nggak ada digital. Tapi digital itu salah satu ya dinamis. Dia mata kuliah atau mungkin sesuatu yang itu keluarnya tuh nggak ada jurnal. Ya nggak sih, maksudnya itu ada malah setelah kita mulai ada
Markom, akhirnya mulai dari digital baru ada tuh teori-teori yang keluar tuh, jurnal-jurnalnya baru mulai keluar, teori komunikasi lah ya, lebih ke MTR lah, marketing public relation, baru tuh mulai keluar. Jadi kalau mau ngomongin semua orang yang akhirnya bisa digital marketing, gak ada yang kuliah digital marketing karena mereka semua pada udah sukses bahkan kayak sebelum digital marketing ada gitu kan. Jadi sebenarnya belajar sih, semua kayak learning by doing sama otodidak. Nah, kalau Kakak berdua ini lulusan jurusan apa nih kalau boleh tahu? Aku public relations. Film studies aja bisa sekarang megang digital marketing. Iya. Bahkan kreatifnya ya. Iya. Tuh, dengerin buat sobat KPM tuh digital marketing tuh luas banget. Jadi nggak soal kita harus belajar marketing baru bisa digital marketing. Jadi kita dari bidang apa aja kalau kita mau belajar pastinya bisa ya. Bisa banget. Dan sekarang semua workshop tuh free, guys. Kayak kalian bisa belajar dimanapun dan itu tuh kayak digital marketing, terus SEO, SEM, ads itu semua free. Maksudnya kalian bisa dapetin itu di mana aja dan karena kan semuanya udah di rumah, WFH, terus kayak kita bisa akses internet kan. Jadi belajarnya bisa dari siapapun, dimanapun sih gitu. Bahkan dari Google dan YouTube pun Iya, udah benar banyak. dari YouTube tuh bisa belajar cara bikin website gitu-gitu. TikTok juga ya, TikTok social brand aku lihatnya juga banyak ngajarin tentang digital marketing tuh. Iya, benar-benar. Udah follow ya? Saya sih nggak ada TikTok, tapi kemarin sempat stop dikit Stop lah, dikit ya, biar tahu ya. biar ngerti juga lah soal digital marketing. Nah, ini kita lanjut ke sesi selanjutnya ya Kak. Jadi sesi terakhir kita ini adalah sesi tanya jawab cepat. Jadi nanti aku bakal ngasih pertanyaan ke kakak berdua. Nah, kakak ini harus jawabnya itu harus cepat ya. Jadi nggak boleh banyak mikir, harus langsung ada di pikiran langsung keluarin aja. Jadi yang pertama itu tim bubur diaduk atau tidak diaduk? Tidak diaduk. Tidak diaduk dua-duanya. Ikutan Dia mau tidak diaduk. Dia nggak suka yang diaduk. Tidak diaduk. Terus pertanyaan kedua, mie goreng atau mie rebus? Rebus. goreng. Jadi beda tim ya. Beda. Terus pertanyaan selanjutnya, dapat customer yang bawel banget atau yang late respon? Yang bawel banget sih. Bawel banget. Iya. Ada pengalaman apa nggak? Ini customer yang bawel gitu. Kalau bawel kita jadi tahu dia maunya apa. Tapi kalau late respon kayak ghosting gitu. Bener. Hilang aja nggak tahu kemana gitu kan. Ada yang kayak bawelnya sampai kelewatan banget ya kayak apa aja? Ada. ngomongin terus. Ada. Setiap Banyak. saat. Ya lumayan lah Lumayan. setengah dari klien kita. Terus pertanyaan selanjutnya, satu kata yang terpikir kalau dengar kata TikTok. Social brand. Fun. Jadi langsung kepikiran kerjaan ya. Iya benar. Selalu related. Jiwanya di social brand. Iya juga dong. Terus pilih TikTok atau Instagram? TikTok. TikTok ya. Soalnya kerjanya udah di dunia TikTok atau tiap hari ketemu TikTok, jadi milih lebih pilih TikTok. Dan aku merasa di TikTok lebih bisa munculin personality sih. Ya. Karena kalau di Instagram kan mostly foto, kalau itu kan gerak-gerak. Jadi personality you apa? Maksudnya. Nggak tahu. Nggak, tapi juga kalau di TikTok itu dulu sih aku mikirnya nggak ada teman-teman di TikTok. Jadi bisa maksudnya apa tuh Pak? lebih ekstrim gitu loh, lebih kayak nggak jaga image. Kan kalau di Instagram kadang malu kan orang. Iya, takut Ngepost diledek. aja mikirnya lama banget gitu kan. Aku merasa confidence aku lumayan naik gara-gara TikTok sih sebenarnya. Salah satu. Absurd banget sama kontennya. Terus kalau di TikTok milih like-nya lebih banyak atau followersnya banyak? Aku like. Berapa tuh? Karena like bisa membuahkan followers. Tapi bukannya kalau followers kita udah banyak nanti endorsement banyak masuk gitu? Karena sekarang endorsement ngeliat ER juga sih, ya nggak sih? Kayak maksudnya engagement rate-nya juga. Wah ribet banget ya sekarang. Aku pikir cuma kayak di Instagram gitu ngeliat selebgram followersnya banyak, endorsement banyak masuk. Gitu. Atau Karena gimana? kalau di TikTok itu angka jumlah follower nggak menentukan video kita engagementnya naik ya. Betul. Terus kan. Jadi mau followernya sedikit apapun, videonya bisa aja rame dan follower sebanyak apapun, videonya bisa aja sepi. Iya, betul. Jadi kalau di TikTok sebenarnya lebih ke videonya sih. Per video yang penting. Kontennya. Betul. Terus lagu TikTok favorit Susah ya? Iya ya. apa deh?
dari TikToknya. Iya, yang trending di TikTok lah. Jadi pengen kali aja. Apa nih? Into the thick of it. Oh iya benar-benar itu lagi apa sih? Into the TikTok. Ya kayak gimana tuh? Boleh nyanyi dikit ya? Silakan, ini penyanyi nih. No, check you. Into the TikTok. Oh enggak, ini aja deh. Into Nggak the sih? TikTok aja. Itu Bareng enak banget. banget. Ya dulu lah. Boleh. Wah, ini perlu Into the TikTok. Into the TikTok. Ayo. Ini sebenarnya bobrok banget guys. Bobrok banget. Kita mau bikin account TikTok Jijek. Udah. Ayo cepet. Aku yang pakai tempo aja. Bareng 1, 2, 3, go. Into the thick. Ya. Ini nggak solid nih. 1, 2, 3. Into the thick of it. Into the thick of it. Into the thick of it. Udah nggak tahu Terus lagi. gitu lah. Aku juga sering dengar sih. Tau nggak sih? Ternyata itu dari animasi. Iya. Film anak-anak. Itu di baru klip tahu tapi juga. diambil klipnya gitu kali ya. Keren sih emang. TikTok kayak gitu loh, keren banget. Kayak dari apa aja bisa trending ya. Bener banget. Terus goyang TikTok favorit apa nih? Wow. Ya kayak gimana tuh? Boleh contohin dikit ya biar pada tahu. Ayo dong Ci, contohin. Ayo dong Jack. Kayak ada lagunya gitu ya. Iya. Ya gimana? Contohin dikit tuh. Iya gitu Oh loh. yang ada gini ya. Iya. Berarti abis ini boleh lah kita bikin TikTok bareng. Ya. Wah. Ayo. Terus pertanyaan terakhir nih Kak. Satu kalimat buat sobat PPM. Bebas, boleh pesan-pesan atau mungkin apa wejangan juga boleh. Kalimat silakan. Mau dulu. Satu-satu Iya, dulu, dulu. satu-satu. Dulu ya. Yang dari muda dulu. Bentar ya, aku mikir bentar kata-katanya. Oh, jujur aku respect banget sama kalian yang ngelakuin kayak passion kalian dan ngelakuin ini bukan cuma untuk kalian tapi juga untuk orang lain, kayak educate digital marketing ke orang-orang gitu. Aku yakin kalian pasti punya kayak goal yang kuat kenapa kalian ngelakuin ini. Makanya kalian bener-bener niat banget nih setupnya sampai kayak bawa 3 kamera, lighting dan segala macam gitu. Jadi pesan aku, keep doing what you're doing right now karena kalian pasti bisa banget jadi berkat buat lebih banyak orang lagi. Udah lengkap sih. Beda. Oke. Sebenarnya kalau lebih sama, kalau aku sih lebih kayak pengen kasih tahu bahwa selama kalian masih muda, selama kalian masih belum banyak tanggungan, masih sendiri gitu, kayak lakuin aja apa yang kalian pengen lakuin sebisa mungkin apapun itu. Kalau gagal bangkit lagi. Tapi kalau misalnya gagal jangan sampai berhenti, tapi maju terus karena kayak benar-benar masa muda tuh cuma sekali dan kayak lakuin apa yang bisa kalian lakuin deh, pokoknya do the best aja gitu. Dan kita nggak ada yang tahu sekarang masa-masa kayak gini, masa-masa pandemi tuh banyak banget peluang yang bisa kita jadikan itu apa ya, batu loncatan kita, apalagi mungkin kita masih mahasiswa atau mahasiswi, tapi kita nggak ada yang tahu gitu, mungkin kita bisa punya bisnis, kita bisa punya peluang apapun, jadi setiap opportunity itu harus diambil karena kesempatan nggak bisa diambil kalau itu sih. Oh iya, makanya ya teman-teman nih sobat PPM nih, sobat-sobat rebahan nih ya, jangan pada rebahan aja nih. Dan lagi pandemi kayak gini, kelas online juga harus belajar ya, harus manfaatinnya tuh buat belajar, buat mikir, jangan cuma rebahan-rebahan aja di rumah ya. Nah sayang sekali ini udah akhir dari wawancara kita Kak. Nah buat sobat PPM yang ada bintang tamu, yang kalian mungkin kepikiran bintang tamu di ATM kita ini selanjutnya harus undang siapa nih? Nah kalian boleh taruh aja langsung di komen YouTube kita di bawah ini. Dan untuk mengakhiri acara ini, izinkanlah saya memberikan sebuah pantun. Jalan-jalan beli permen. Cakep. 5.000 kembaliannya. Asik. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai jumpa di ATM selanjutnya. Dadah.